Tema yang saya pilih adalah the better version of you. Ya, kenapa saya memilih tema tersebut? Karena kita ini sering sekali ya di dalam kita belajar, kita mempelajari sistem untuk kemudian diperbaiki. Kita mempelajari metode, bagaimana supaya menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien, dan itu kita pelajari. Tapi semua sifatnya itu di luar daripada diri kita. Sedangkan subjek yang paling penting untuk melakukan perbaikannya sebenarnya siapa? Yaitu manusianya atau diri kitanya. Tetapi seringkali memang kita tidak cukup waktu ya atau tidak ingin meluangkan waktu untuk kita kemudian di dalam upaya kita memperbaiki diri ya. Saya berterima kasih kepada Pak Sanusi itu membawakan tema yang menurut saya mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu mengenai karakter ya. Tetapi memikirkan karakter diri kita sendiri dan bagaimana upaya kita untuk memperbaiki karakter kita, mungkin itu menjadi PR kita bersama. Kita juga belajar mengenai kepemimpinan, kita belajar mengenai komunikasi, yaitu beberapa kali dibawakan, begitu kan. Kita juga belajar mengenai ikigai, mengenai bagaimana kita dengan interest kita dan kemudian kita bekerja ya. Sepanjang tahun ini ada banyak sekali yang kita semua sudah pelajari ya. Yang 1 jam bersama LPI ya. Sebenarnya bagian-bagian yang kita pelajari itu, sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah kita berusaha untuk menerapkannya? It's good ya bagi kita itu untuk mempunyai pengetahuan yang luas, pengetahuan yang banyak. Tapi kalau itu tidak diaplikasikan, maka itu tuh hanya menjadi satu potensial aja, karena itu belum applied gitu ya. Seberapa banyak yang kita ketahui itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak menerapkannya. Nah, jadi tadi poin saya yang pertama adalah kita sudah belajar banyak. Yang kedua adalah bagaimana kita mengaplikasikannya. Di dalam salah satu sesi saya pernah membawakan mengenai bagaimana sebenarnya hal-hal kecil itu bisa mengubah kehidupan kita ya. Easy to do but yet not easy to do. Mudah untuk dilakukan tetapi tidak terlalu mudah juga untuk dilakukan. Ya, itu saya ingin merimain kita sekalian untuk perubahan-perubahan besar itu dilakukan karena kita melakukan langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya bagaimana sih kita melakukan tracking ya untuk apa yang kita lakukan. Biasanya di akhir tahun ya sibuk kan orang melakukan resolusi, tapi resolusi mungkin tidak akan berhasil tanpa revolusi ya. Artinya begini, kita kadang-kadang membuat perencanaan tahun depan 2023 apa ya. Mungkin ditaruh di agendanya di halaman pertama, mungkin juga ditaruh di dinding ya. Dulu tuh kan modelnya kayak gitu. Resolusi tahun 2022, tulislah semuanya. Tapi setelah itu 1 bulan, 2 bulan, dilihat juga enggak, dipikir lagi juga enggak, and it's gone with the wind gitu ya. Itu kan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak kita lakukan ya, udah gitu ya udah aja lah gitu kan ya, forget it gitu. Setelah itu ya 1 tahun itu berlalu demikian cepat ya. Saya melihat saya sendiri tahun depan itu saya usia pensiun gitu kan, 55 ya. Dan saya tidak merasa aduh kok cepat amat gitu ya. Lalu pertanyaannya tentu kalau di akhir tahun, udah akhir tahun begini, kemudian kita tanya, terus apa yang sudah saya lakukan di tahun ini? Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sekarang kita melakukan tracking ya untuk kita ini udah berada di jalan yang benar, begitu kan? Atau kita ini sudah mencapai tracking. Kalau kita bisa melakukan itu sendiri baik ya, dengan mungkin setiap hari melakukan satu checking ya. Hari ini saya sudah di mana? Ini kita ini hidup ada ironisnya ya. Dan saya sering berpikir, saya juga suka melakukan ironi-ironi ini. Kita ngecek loh perusahaan majunya seperti apa, dengan bisnisnya jalan seperti apa. Oh, hari ini aku punya 1 toko, tahun depan saya punya 2 toko, tahun ketiga saya punya 5 toko, dan susah tracking terus gitu kan ya. Tadinya mungkin saya mendapatkan uang bulanan 10 juta, tahun depan saya mau 15 juta, mau 20 juta dan seterusnya. Tetapi kita lupa untuk melakukan tracking terhadap perkembangan diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi komunikator yang lebih baik? Apakah kita sudah mempunyai karakter yang lebih baik? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang lebih baik? Emang kok pemimpin susahnya begitu ya? Kalau cuk orang Sunda mah, saya dibijaan ya, susah-susah dikasih tahu ya, jadi pemimpin itu. Karena merasa diri saya sudah memimpin.
Begitu ada orang mau ngasih tahu, ada sejumlah kemudian kata-kata dan kemudian sebagai pertahanan ya untuk tidak menerima bahkan kritisisme dari orang lain. Yaitu kenyataan yang kita hadapin di dalam hidup. Seberapa kamu sudah maju, seberapa saya sudah maju ya. Dan di dalam hal apa saya majunya? Bagaimana kita mengukurnya? Nah, ada satu Romo Katolik ya yang mengajarkan mengenai doa ya. Saya bukan berbicara mengenai agama, tetapi apa yang beliau lakukan itu betul-betul membuat saya itu berpikir banyak ya. Dia adalah namanya Brother Lawrence. Dia tadinya adalah seorang prajurit yang kemudian karena perang ya, jadi dia itu ada kecelakaan sehingga dia itu memutuskan untuk menjadi biarawan. Ini terjadi di abad 15 dan this is the real story ya. Kalau ada namanya itu buku The Lord of the Pen ya. Jadi Tuhan daripada panci. Itu adalah satu buku yang ditulis berdasarkan kisah hidup daripada Brother Lawrence ini. Nah, Brother Lawrence ini karena dia bukan orang yang pandai juga, maka Brother Lawrence itu di dalam biara itu ditempatkan sebagai tukang masak, juru masak ya. Tetapi yang beliau lakukan adalah dia itu berdoa ketika dia berada di misalnya memotong sayur gitu kan ya, kemudian dia ketika mencuci panci gitu kan ya, kemudian ketika dia harus memasak, dia melakukan semuanya itu di dalam doa dan refleksi ya. Jadi bahkan dia itu kalau dia mau istirahat gitu ya setiap hari, maka dia akan mulai merefleksikan apa yang sudah dia lakukan satu hari itu. Ketika dia melakukan hal yang baik, dia bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia melakukan hal yang buruk, dia minta ampun kepada Tuhan. Ketika di dalam pemikiran yang hari itu, ketika dia mengevaluasi diri itu, dia merasakan bahwa dia melukai orang lain, maka dia akan meminta maaf kepada orang lain. Dan itu dilakukan terus-menerus ya. Dari seorang yang sederhana seperti Brother Lawrence itu, sebenarnya disitulah karakter kita yang baik itu bisa terbangun ya. Yaitu dengan tadi melakukan satu refleksi diri. Nah, Ibu Bapak sekalian, kembali kepada yang tadi saya sedang sharingkan kepada Ibu Bapak, yaitu mengenai kehidupan kita ya, mengenai pengembangan diri kita, karakter kita ya. Apakah kita juga sudah melakukan planning untuk hidup kita? Betul bahwa hidup itu semuanya sudah ada di tangan yang Maha Kuasa, tetapi karena Tuhan memberikan kepada kita ini ya, pemikiran, otak, kemauan begitu ya, maka kita juga harus mengambil bagian itu ya. Karena kalau tidak menjadi fatalism. Jadi ya sudah, hidup mah segimana aja lah dijalanin gitu kan. Ya, kalau di dalam yang kita pelajarin bersama dan kenyataan kehidupan, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita juga untuk melakukan planning terhadap hidup kita. Lalu bagaimana kita melakukannya? Nah ini ya, kita harus mulai mungkin merinci ya kan. Setelah itu bagaimana kita men-tracking. Nah untuk men-tracking ini karena kita hidup juga berkomunitas, ada baiknya kita semua itu mempunyai kawan dekat yang bisa menolong kita di dalam hal men-checking ya, apakah kita sudah menjadi orang yang lebih baik di dalam kita misalnya udah nge-set target ya, kalau kita mungkin nyebutnya ya, inilah perbaikan di bidang tertentu begitu ya, yang kita inginkan ya. Nah, kita lakukan ya, tapi ada kawan kita yang membantu untuk mengecek. Dan kalau ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki, maka kita perlu untuk melakukan koreksi. Tapi saya ingin kita semua bisa sharing mengenai apa yang sudah dilakukan apa yang sudah kita belajar bersama di LTI, kemudian apa yang sudah dilakukan, dan juga bagaimana kita nge-track diri kita ya, apakah kita sudah ada di right track. Saya akan membuka kesempatan bagi semua kita ya, untuk mulai men-sharingkan, sehingga kita juga di dalam komunitas ini bisa sama-sama kita bertumbuh. Tagline daripada LTI adalah kita menjadi pembelajar seumur hidup ya, become long life learners ya, pembelajar seumur hidup ya. Dan ini saya rasa di akhir tahun ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita sharing mengenai perkembangan-perkembangan apa yang kita sudah capai ya, bagaimana mencapainya, kemudian mungkin bisa dari LTI sebagian ya, yang mungkin kalau Anda ada pernah belajar dengan kita gitu, ada hal yang berkesan yang memang membantu untuk pengembangan diri, silahkan ya, saya buka kesempatan untuk semua bisa sharing. Tulislah apa yang mau Anda kerjakan
dan kerjakanlah apa yang Anda tulis. Plan what you do what you plan. Nah, seperti tadi saya bilang, kembangannya kita sudah sampai mana ya. Sepertinya ketika sekolah kita, ya mungkin kalau waktu sekolah kan kita ada ini ya, ada pressure gitu untuk kita belajar ya. Tapi biasanya setelah tamat sekolah tuh orang tuh stuck. Ya, nggak ada lagi perkembangan untuk belajar secara pengetahuan bisa stuck, belajar kepribadian juga biasanya stuck, di kerohanian juga biasanya udah stuck ya. Saya sudah cukup baik di titik tertentu itu ada apa ya, titik-titik di mana orang merasa sudah cukup ya. Kiranya kita semua diberikan satu kelaparan untuk kemudian kita bisa memperbaiki diri, baik itu di dalam tadi ya secara pengetahuan, kognitif, secara kepribadian ya, dan juga tentu penting juga untuk kita terus meningkatkan diri di dalam kerohanian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu tahun 2023 itu kita punya banyak tantangan lah ya, sejak berbulan-bulan yang lalu itu sudah dikatakan wah 2023 itu suram secara ekonomi ya, kemudian akan ada banyak masalah ya. Tentu kita bisa melihat ya, di Amerika, di Eropa ya, ekonomi itu memburuk kan ya. Jadi kenapa sampai banyak sekali rekan-rekan kita yang berada di dunia garment itu kemudian harus give up. Kenapa? Karena memang permintaan ekspor menjadi ya boleh dikatakan sangat turun ya. Puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pekerja di bidang garment tekstil itu terkena imbasnya. Terkena imbasnya karena apa? Karena tidak ada permintaan ekspor, dan itu menjadi menggulung ya. Satu kejadian ekonomi sekarang itu kita nggak bisa bilang oh itu terjadinya di Amerika nggak akan kena ke kita ya. Itu terjadinya di Eropa, masa bodoh dengan Indonesia. Nggak begitu gitu. Karena kita sekarang ini the world is the village ya. Bahwa dunia kita itu menjadi seperti desa sebenarnya sekarang itu. Satu dengan yang lain itu menjadi sangat terhubung ya. Kita waktu COVID ya semua negara terdampak. Kenapa? Karena duitnya dipakai untuk beli vaksin, beli peralatan kesehatan, semua jor-joran kan. Membensingi negaranya itu dengan upaya pencegahan COVID. Setelah COVID berlalu, maka ya terjadilah ini lagi ya, krisis ekonomi ya. Kalau di Indonesia 2023 itu puji Tuhannya ya, ini kita berada di tingkat ekonomi yang jauh lebih baik daripada negara-negara lain ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita pemimpin yang baik ya, para menteri yang bekerja luar biasa, sehingga keadaan secara krisis ekonomi walaupun pasti kita ada dampaknya, hanya mungkin tidak sehebat dari seperti negara-negara di Eropa ataupun di Amerika ya, karena pengangguran di Amerika sudah sedemikian tinggi, mereka terus aja jual senjata kan ya, karena kalau enggak Amerika dapat duit dari mana itu, makanya perangnya akan terus berjalan ya, dan ketika perang berjalan ya itu krisisnya itu ya memang akan ke banyak negara terjadinya. Lalu kita juga akan punya krisis sosial dan politik tentunya, karena 2024 kita akan menghadapi pemilihan presiden ya, dan itu semua kritikal sekali gitu kan. Nah, menghadapi 2024 kita bisa punya rasa takut, bisa punya rasa ragu-ragu gitu kan ya, bagaimana kita bisa menghadapi itu semua begitu kan ya. Tapi yang penting menurut saya itu adalah ombak boleh datang, tetapi bagaimana kita tidak terhempas, melainkan kita berselancar di atasnya. Ya mudah-mudahan nanti di tahun 2023 kita akan semua bisa sama-sama belajar di LPI ya, dengan tema-tema yang mungkin sekarang saya sedang sodorkan juga kepada Anda sekalian, supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana mempersiapkan diri di dalam satu krisis ya. Toyota itu ada tagline-nya yang sangat terkenal ya di bukunya Toyota Under Fire. Ini sudah saya kutip beberapa kali, bahwa dia itu mempersiapkan diri sebelum krisisnya itu datang. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah mendengar banyak ya mengenai krisis yang akan datang di tahun-tahun mendatang ya. Kita punya krisis ya, kalau ekonomi nggak usah dibilangin ya, itu kayaknya semua orang cukup aware. Tapi krisis kesehatan, krisis di bidang cuaca dan seterusnya. Nah, itu bagaimana
kita mempersiapkan satu krisis ya. Bukan dengan ketakutan, karena ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kita juga jangan menjadi nekat, karena kalau nekat itu menjadi kita tidak bisa mengambil keputusan dengan clear. Nah, bagaimana kita menghadapi satu krisis ya? Itu mungkin tahun depan menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat uncertain. Kalau waktu COVID pertama kali 2020 itu kita memberikan judul Dance with COVID ya, kalau ada yang masih ingat ya. Jadi bagaimana kita tuh harus menjadi agile ya, bisa beradaptasi di dalam keadaan-keadaan yang memang tidak menyenangkan ya. Tentu dengan kita juga harus bisa mempersiapkan diri ya, bukan hanya ya sudah pasrah aja lah gitu, kumaha engke gitu kalau orang Sunda bilang ya, tetapi mesti dibalik katanya menjadi engke kumaha. Hanya jangan juga terlalu ketakutan, karena ketakutan sekali lagi tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan mendrive kita itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, mungkin itu adalah closing statement dari saya, dan berharap tahun depan kita semua diberikan kesehatan yang baik, diberikan juga keinginan untuk terus maju ya, khususnya di dalam pengembangan karakter kita, dan kita bisa menjadi pembelajar seumur hidup. Sampai kita ketemu lagi tahun depan. Ya, terima kasih juga untuk semua.